Itulah agama Apa? Islam. Problemnya apa? Soal hadis itu? Problemnya mengapa Ya. kalau Anda tidak mencuci kelamin Anda, yang itu jelas-jelas urusan pribadi, Anda malah disiksa kubur. Sementara kalau Anda berzina, Anda mencuri, Anda melanggar hak orang lain, Anda masuk surga. Mengapa agama Islam sangat mementingkan urusan kelamin? Silakan. Oke, pertama hadis itu saya hafal ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah meskipun apa dosanya. Tetapi harus dipahami untuk masuk surga dia melewati banyak tahapan, banyak fase. Termasuk saya menyebutkan di awal bahwa ada orang yang tadkhulul jannah bisalam, ada orang yang masuk surga dengan salam. Kenapa salam? Karena dia masuk surga tanpa dia dicelupkan, dicuci, diampuni, disiksa dulu atas dosa-dosanya nanti di neraka. Itu satu terkait dengan hadis itu. Karena itu ketika saya ditanya, apakah yang pesing kencingnya itu masuk surga, saya jawab masuk surga berdasarkan hadis itu. Apakah berzina mencuri masuk surga? Masuk surga berdasarkan hadis itu. Setelah melewati proses misalnya dia disiksa dulu di neraka baru kemudian dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Sebentar, oke. Islam? Saya minta Loh, dalilnya. Di mana disiksa dulunya di mana? Coba saya minta dalilnya. oke, saya bukakan dalilnya. Di mana Oke. kalau berzina mencuri asal syahadat disiksa dulu mana? Ini orang Islam kok suka nambah-nambah. No. Dalilnya Tidak mana? tidak perlu Wah, masa tidak mencari. perlu dalil? Itu Bukan. namanya karangan Anda Saya sendiri, saya Pak. baru bicara tidak perlu. Anda sudah potong. Jadi nggak bisa ini Oke, silakan, bagus. saya tunggu. Oke, maaf Tidak nih, perlu maaf saya potong. Oke, silakan. Coba tidak tunjukkan perlu dalilnya saya harus disiksa dulu mana? Oke. Tidak perlu saya mencari tambahan dalil sementara dalil yang Anda putar sendiri tadi itu sudah cukup jadi dalil. Mana? Coba ya, Itu oke. tadi. Saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Ya Allah, betul. Justru saya memberhentikan video itu ketika video itu sudah tidak sesuai dengan hadis. Oh, memang oke. Saya kasih saya kasih jawab. Nggak bisa. Jadi sebentar. Anda keliru. Sebentar. Maaf ini. Saya mau tarik kesimpulan awal Pak dulu. Arum, memang Tunggu di dulu. dalam Saya video kesempatan Abdul Somad tersebut ada lanjutannya, tapi disiksa Tunggu dulu. dulu. Tapi itu tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena di situ Abdul Somad bohong lagi. Karena itu nggak ada di hadisnya. Nggak bisa. Jadi mau Anda Gimana? mengatakan bohong itu kan asumsi Anda juga. Oke, sekarang Yang saya khawatirnya tampilkan. saya tampilkan di tenang layar dulu, saya. dulu. Apakah ada di sini disiksa Saya dulu, dulu? tenang dulu. Nggak bisa. Adakah di sini Tenang disiksa dulu, dulu. Pak? Adakah di sini disiksa dulu? Di hadis yang lain. Mana? Tunjukkan Ya kepada Allah. saya hadisnya bahwa disiksa dulu. Mana? Ngarang bebas saja. Nah. Oke, tunjukkan. Kita tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Nekat yang nyata mengatakan disiksa dulu. Yang ada umat muslim itu nanti akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Tapi dosa-dosa itu ditimpakan sama orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian bebas bikin dosa, yang nanggung Yahudi dan Nasrani. Itulah indahnya ajaran agama Islam. Mau saya tampilkan lagi hadisnya. Bagaimana umat muslim itu berbuat dosa-dosanya setinggi gunung, ditimpakin sama orang Yahudi dan Nasrani. Oke, Sebagai saya bacakan penebus ya. mereka. Tenang aja, Anda usah melebar. Anda Oke, ini silakan, saya tahu saya tunggu. metode. Mana hadisnya? Saya tahu Disiksa dulu metode mana? campaign Anda. Mana yang Jadi disiksa dulu mana? saya tahu metode campaign Anda di media sosial untuk menyesatkan beberapa kami. Jadi santai aja. Sesatkan, aduh bagaimana? Nggak usah ditanggapi. Pak Aruf jangan Oke ya. Oke. Fokus ya. Silakan. Oke. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga kecuali setelah melewati neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan melewati neraka? Beliau menjawab, ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis Di mana di riwayatkan situ Bukhari disiksa Muslim. dulu? Insyaallah sahih. Di mana di situ disiksa dulu? Ini ayat, ini hadisnya. Mana di situ disiksa dulu?
Ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Kalau Cuma neraka ngelewatin itu sudah neraka. pasti disiksa. Jadi tidak Mana butuh naskah kata-kata bahwa disiksanya disiksa. mana coba? Gimana? Anda memang tidak logis. Neraka Berarti umat itu muslim tempat wajib disiksa. masuk neraka dulu. Kalau masuk neraka itu pasti disiksa karena neraka Oke, itu tempat oke, siksa. sekarang gini. Surga itu Oke, neraka sekarang surga saya tanya, saja Anda berarti tidak bisa umat muslim bedakan. wajib Lucu masuk Anda. neraka dulu. Iya, ini hadisnya. Wajib masuk neraka dulu. Bukan wajib. Tuh kan? Tuh kan? Bukan wajib. Tuh. Ih, Ini kan sekarang tidak wajib, boleh. sekarang nggak wajib ini. Oke, apakah umat muslim Tidak. wajib masuk neraka dulu? Ya Allah, ini kan cara Anda ini mendebat dengan logika Anda. Anda falasi. sendiri Itu mengatakan mau mengaburkan. umat muslim Padahal wajib ini masuk neraka dulu, betul? bukan. Nah, Jadi saya sekarang habiskan, ya. Wah, Bu- ini bagaimana saudara? Coba, Edis, mau ndak berkualitas debatnya? Anda persilakan diam, saya diam. Oke, silakan. Kemudian kasih Pertanyaan kesempatan, saya jangan simpel. dipotong. Mau nggak? Pertanyaan saya Mau nggak simpel. gitu? Apakah umat muslim, semua umat muslim termasuk Muhammad, wajib disiksa dulu dalam api neraka? Semua yang berdosa masuk neraka. Termasuk Muhammad? Lalu setelah itu dikeluarkan. Sebentar, termasuk Tapi Muhammad? yang tidak berdosa tidak masuk Apakah neraka. termasuk Muhammad yang disiksa di neraka? Enggak, karena Nah. Muhammad tidak berdosa. Ih, Oh, Muhammad gak berdosa? iya apa dosanya? Kalau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa gimana? Dia maksum, dia maksum. Oh, aduh. Oke. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa gimana? Bisa saja ada ayat Anda temukan. Bisa itu. saja ini gimana kamera? Bukan. Inilah Ini cara tadi Anda yang bilang mendebat. saya menempuh pendidikan di universitas. Sudah saya bilang Pak Arun. Tahun 2014, 2015 saya ngajar mahasiswa Islam. Gimana? Jadi nggak bisa. Jadi sampai kapan debat ini pasti akan begini karena secara metodologi. Oke, kita sekarang tidak saya akan tanya Pak pernah Arum. sampai. Ini Pak Arum. Ya. Anda mengatakan Saya ingat Kakak menurut Edis, hadis Kakak tadi. Edis. Tunggu dulu. Saya sebelum turun karena tidak akan Oh, pernah sudah sampai. mau turun dia teman-teman. Dia mau Gini, mengibarkan bendera. gini. Gak apa-apa. Kita hargai dia mengibarkan bendera. Bukan bendera itu, Anda kan menarik kesimpulan kan? Itu sesatnya Anda. Sesatnya Anda di mestinya mana? menghargai dong. Oke, Saya silakan. mau naik. Silakan. Jangan gitu. Kalau Silakan, Anda bisa bicara toleransi, jangan gitu. Silakan. Saya ini tidak pernah mengomentari apapun tentang agama lain. Saya cuma tadi berpikir biar teman-teman juga ada yang paham. Setidaknya saya tidak tersesat gitu. Ya, enggak gitu dong. Kita ini satu NKRI. Jangan karena persoalan Anda pernah belajar lalu mencari celahnya. Itu Nggak kan bisa. argumen yang Anda Saya utarakan tadi, Pak Arum. enggak usah kembali ke sana karena Loh, tidak ini akan gimana? bakalan. Anda saya Logikanya balikan tidak dengan akan. argumen Anda. Malah curhat sekarang. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Yang pertama, yang kedua, saya tahu ini rumah Anda. Nggak bisa. Saya harus menghargai tuan rumah. Gitu kan. Beda dengan kalau di ruang netral dan ada ini kan itu jauh lebih enak diskusinya. Jadi sekali lagi saya clearkan, saya sampaikan bahwa Anda tadi bertanya soal adakah kan gitu. Berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Somad, betulkah orang yang Islam itu apakah dia berzina selama dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah? Saya sudah menjawab betul. Apa dasarnya? Saya ungkapkan kembali, clear. Oke. Bahwa semua yang bersalah pasti akan dicelupkan tanda kutip sesuai, termasuk orang yang kencing tapi tidak membersihkan Oke, kencingnya. Baik. Kira gitu. Oke, adakah Lalu dikatakan kemudian berzina itu akan selesai. disiksa kubur? Lalu kenapa? Oke, nggak apa-apa, saya turuti. Artinya, Ya, bagi apa? orang-orang yang berzina, bagi orang-orang yang mencuri, mereka akan disiksa dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga, begitu? Ada yang disiksa kubur berdasarkan keterangan, ada Ini yang ditambah-tambahin tidak lagi. Allah. Ini sudah Anda saya kok turuti narik kemauan Anda, kesimpulan? sudah saya kasih Kakak Edis, Kakak Anda Edis, masih kalau mau dengar, kalau mau bilang gini. begini, Permintaan aduh, saya begini, jadi nggak permintaan bisa. saya. Coba Nggak bisa tunjukkan karena sebuah Anda dalil. itu, maaf dulu, tunggu dulu, Begini, Pak Arum. maaf dulu. Karena Anda, kita sementara ngomong, Anda sudah potong dan tarik kesimpulan. Ayo sedikit akademik lah dalam berdebat. Kalau saya salah, saya fair.
Kalau saya ada kekurangan, saya fair. Tapi tidak dengan memotong. Lalu bagaimana di tengah. dengan hadis ini? Bagaimana Tidak dengan usah hadis bergeser. ini? Saya balikan dulu Tidak kamera usah saya. bergeser kemana-mana lah. Bukan, Karena kita clear saja di tema. Ini menentukan atau apa namanya berkaitan dengan apa yang Anda utarakan tadi. Nih, lihat nih. Apa dikatakan? Baca bahasa Arabnya, Baik. baca bahasa Arabnya. Anda kan Saya 13 bacakan. tahun belajar. Baca bahasa Arabnya. Saya nggak belajar bahasa Arab. Lah, Jadi menurut buktinya Anda terjemahan katanya ini 13 salah. tahun. Oke, silakan buktikan bahwa terjemahan ini salah, gitu aja. Ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu dan seterusnya nih. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dalam neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jelas. Jadi menurut hadis-hadis ini, umat muslim itu nanti ya, mereka itu tetap masuk surga walaupun mereka berbuat dosa. Bahkan dosa itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani ini loh, lihat nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini ajaran agama Islam. Loh, Anda geleng-geleng kepala melihat ajaran agama Anda sendiri. Bukan saya geleng, saya Kenapa? tertawa. Jadi tidak usah selalu menampilkan itu karena biasa saja teks-teks hadis seperti itu. belum lagi kita harus mengecek periwayatnya. Oh, belum jadi hadis lagi itu palsu. Bukan, itu lihat kan, lihat Anda kan. Baru saya ngomong Anda sudah tarik kesimpulan kan, itu yang saya maksud tidak beretikanya. Biarkan saja ngomong. Oke, silakan, Ya silakan. kan? Oke, jadi saya berpikir biar tema ini saya fokus pada tema di atas tadi. Tadi Anda membacakan hadis kan, semua akan ditimpakan masuk surga kan, tidak ada yang berbantahan. Yang saya fokuskan adalah tema bahwa pertama, kenapa yang pesing disiksa kubur, yang bersinah masuk surga? Saya sudah menjawab bahwa yang bersinah pun itu akan disiksa kubur. Saya Ini lanjutkan hadisnya nggak logikanya. begitu. Tunggu dulu. Saya tampilkan Yang hadisnya. kedua, saya pakai logika lagi bahwa sejak awal kan, kalau dia yang kencing tidak membersihkan itu masuk disiksa kubur, tetapi berdasarkan hadis yang lain, apapun dosanya bahkan berzina sekalipun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kan ayat yang sudah disampaikan tadi. Bahkan Anda menguatkan. Nah, sekarang ada pertanyaan di awal. Itu Islam ngurusin hanya persoalan kelamin. Saya jawab, justru Islam disitulah kemuliaannya dan disitulah kenapa saya istiqomah dalam Islam. Karena Islam sampai mengurusin hal-hal di toilet, masuk toilet, urusan kencing, semuanya diurusin. Jadi, kalau kemudian Anda melihat ada celahnya, ya siapapun pasti bisa akan menemukan tergantung sudut pandang kita melihatnya. Tapi buat kami fokus pada apa yang kami yakini berdasarkan pengetahuan kami. Jadi jangankan soal nikah, jangankan soal bernegara, urusan kencing pun disitulah Islam betapa luar biasa. Itu saja dari saya. Silakan tanggapi. Baik, saya tanggapi ya. Silakan. Saya tanggapi teman-teman. Ya, baik. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman ya. Seperti yang saya katakan tadi. Ini, hadis ini kalau kita betul-betul meneliti, tidak ada di sini kata-kata bahwa mereka itu akan disiksa. Coba ya, saya suruh Anda membacanya bahwa walaupun berzina, walaupun mencuri, ya, seseorang itu akan tetap masuk surga asal dia itu tidak menyekutukan Allah. Lalu Anda katakan, ya masuk surga, tetapi disiksa dulu, kan begitu? Betul? Iya, ada hadisnya Oke. tadi Anda baca. Kalau di dalam kan? hadis ini ada nggak kata-kata disiksa dulu di sini? Loh, persoalannya begini. Ada namanya hadis ahad, ada namanya mutawatir.
Hadis ahad itu Edis yang diriwayatkan banyak orang. Yang Bukan, mutawatir saya itu yang nggak banyak nanya orang. ahad mutawatir. Hadis Bukan. ahad. Saya tidak tanya masalah Bukan. itu mutawatir. Saya Begini, mau aduh, menangkap, Pak Arum, Anda saya tidak mau nyambung, menangkap Pak Arum. logikanya begini. Saya tidak tanya masalah kesohihan Astagfirullah. hadis ini. Sebentar, saya tidak mempertanyakan apakah hadis ini doib, mu'ad, atau apapun lah itu namanya. Saya menanyakan, menurut hadis ini, adakah orang itu disiksa dulu? Jangan terdiam, Pak. Ada nggak mereka disiksa dulu? Saya tidak terdiam, saya menyimak Anda bicara karena saya Iya, sopan. pertanyaan saya, di Saya dalam menunggu, saya hadis tidak suka ini, motong-motong adakah Anda, mereka makanya saya disiksa diam. dulu? Adakah mereka disiksa dulu? Oke. Nah, terdiam. Loh, Iya, saya tanya, makanya Oke. dijawab. Menurut Nah. hadis ini, adakah mereka disiksa terlebih Oke. dahulu? Oke, saya jawab ya. Adakah tersiksa Saya jawab dulu? ya. Saya jawab ya. Iya, silakan. Ada nggak mereka tersiksa dulu? Anda butuh jawaban saya kan? Tidak ada. Tidak ada. Artinya, Tidak ada. Oke. kata-kata Anda tadi Oke. yang mengatakan disiksa dulu, Oke. itu tidak benar. Oke. Sudah selesai? Saya bisa jawab? Silakan. Saya bisa jawab? Saya Silakan. munculkan juga hadis yang sahih, Bukhari dan Muslim. Saya hadirkan Apakah juga. itu terbaru? Ya. Apakah ada Loh, informasi enggak, di situ ini bukti dikatakan Anda tidak baru paham saja datang ilmu hadis. kepadaku? Ini tanda sudah selesai, clear. Saya mau turun. Ini tanda Anda tidak tahu ilmu hadis mengaku 13 tahun. Oke, Dalam ilmu hadis tidak adakah ada di situ disebut Anda dikatakan tidak baru ada. saja Nggak ada, Jibril nggak ada. datang kepadaku, ada? Baru saja itu ada di matan. Baru saja itu Iya, matan namanya. Itu artinya naskah. Dan dia tidak ada itu sekarang lagi info hadis baru. terbaru yang Sudah terupdate ketahuan. dari Jibril. Anda tidak paham. Itu pada saat waktu itu, bukan lagi sekarang. Jadi Anda tidak Oke, bilang, mana itu yang lebih bukan, terbaru? nggak bisa. Mana yang lebih Anda terbaru? tidak paham. Mana yang lebih Sudah terbaru? Dis, Anda ketahuan. Tahu kok sampai di mana Oke, kemampuan. dia mau Jadi lari. jangan ngaku-ngaku 13. Ya tidak masalah. Bukan Kalau Anda lari. sudah menganggap Bukan bahwa Anda sudah lari. kalah, Anda ingin mengibarkan bendera putih, silakan. Saya tidak. Oh, enggak ada yang kalah. Enggak ada kalah, tidak ada yang Lu jelas-jelas merasa bahwa di ini situ saya dikatakan cuma ingin katakan baru bahwa baru cara saja Anda saja diberitakan menafsir. kepadaku oleh Jibril. Sekarang begini, Pak Arum. Kalau Itu Jibril namanya, memberitahukan dengar, kepada Muhammad, itu wahyu atau tidak? itu namanya matan dan itu menceritakan kejadiannya. Oke. Anda harus Kalau tahu itu Jibril bahwa dalam hadis berbicara itu ada kepada namanya Muhammad. rawi, ada Sebentar, namanya Pak matan, Arum, ada jangan namanya panik sanad. begitu, Pak Arum. Nah, Pak Arum, dalam jangan matan panik. itu dijelaskan Pak bagaimana Arum, coba jangan asbabul panik. wurudnya. Pak Arum, jangan panik. Asbabul wurud itu Waduh, Pak menceritakan Arum, sudah mulai bagaimana panik. proses keluarnya hadis itu. Sudah mulai panik. Jadi Pak tidak Arum. ada yang panik. Ya, ini Tidak dia ada panik yang ingin panik. menyembunyikan sesuatu. Ini nih. biasa Pak Arum, saja. Saya cuma Teman-teman ingin mohon maaf ya yang membuka dihukum kepada mati, publik saya nggak tahu kenapa nanti bahwa salahnya. Gini, Anda juga Pak Arum, kenapa Anda tidak berbicara terus semata-mata tidak hanya mau berhenti? dan Anda yang mengucapkan itu benar, Ya, enggak. panik, bener panik Kalau ya. ketemu dengan orang yang paham, Anda juga nggak bisa Panik. ngapa-ngapain, Edis. Oke, Pak Arum. Kalau Jibril berbicara itu namanya wahyu tidak? Sudah. Gimana caranya Jibril berbicara wahyu itu datangnya dari Allah? Ya Anda pun tidak paham. Sebentar. Di dalam hadis itu dikatakan, utusan dari Robku, Sudah, Jibril Des. telah datang Sudah, kepadaku. Des. Itu wahyu tidak? Edis cukup Dia Edis mau ya. lari dia, Nanti mau lari. saya naik lagi. Nanti naik ya. Oke. Nggak apa-apa, Sudah. Pak Arum. Jangan dipaksa. Jadi Boleh. Anda sudah akan lari dari konteks. Ya, saya sudah menjawab pertanyaan. Oke, Kenapa kau tidak tidak masalah. munculkan di Pak belakang Arum, tadi? Pak Arum Ya. tidak berani nanti mengungkapkan bahwa itu wahyu yang lupa dimasukkan Quran. Nggak apa-apa. Ya kan? Ya, nanti Anda berani kemungkinan kan? gini Pak Arum, kemungkinan nanti malam Edis, saya live lagi. Anda secara etika, 19.00 waktu Indonesia Barat. Silakan Pak Arum. Bayangkan. Ini. Atau bila perlu Anda Pak Arum tarik sendiri ingin mengundang kesimpulan. saya supaya kita diskusi di TV One. Ya. Ngapain? Hah? Ngapain mau ngundang kalau secara kualitas seperti Anda? Ya enggak? Iya, itu kan alasan Anda saja supaya Anda tidak makin Bukan alasan. Bukan alasan.
Oke lah, Pak Arum, silakan. Sudah, Kalau ya. Anda ingin melakukan Ya, nanti aktivitas. lagi. Oke, sudah waktu jam Yang pasti 12 saya siang. sudah jawab kan. Istirahat. Saya sudah jawab semua naskah yang di Walaupun belakang ngarang yang bebas, tidak TV, masalah. ya sudah ya. Oke, walaupun ngarang bebas. Oke, Oke. semuanya teman-teman, dan saya berpesan terakhir teman-teman, khususnya yang muslim, janganlah terlalu terjebak dengan kesesatan-kesesatan logika. Teman-teman, saya ingatkan itu biar kita tetap terjaga karena kelihatan apa ujungnya, apa targetnya Bang Edis ini, ya. Karena itu silakan mari kita terus mengikuti saja, mempelajari saja, dan ayo dengan kehadiran Edis TV yuk kita belajar dong semua. Kira-kira gitu, Iya, ya. harus Oke. begitu dong. Tapi ya. Oke. Oke, saya pamit ya. Terima kasih Pak Terima kasih, Arum, kasih. Pak Arum, ya terima kasih. Oke. Iya, iya. Assalamualaikum.